niat hafalin Al-Quran walaupun nggak kesampaian ya. Seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang membantu dia menghafalkan Al-Quran. Dapat dalil dari mana? Banyak komentar di bawah Harry Plus, gak perlu mengkoreksi habaib. Mereka itu ilmunya sudah tinggi. Kalau mereka ilmunya tinggi, ketika menyampaikan suatu fatwa, hendaknya didasari dengan dalil. Dari mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sahabatku sekalian, di video ini kita akan mereaction salah satu video reaction dari Harry Plus yang sangat-sangat membagongkan, yang dengan lancang dan lantang berani menyalahkan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan, yang makalah itu diterima dari Al-Habib Umar bin Hafidh. Habib Jindan ini atau Pak Jindan ini memberikan statement atau ceramah yang mengutip perkataan dari Habib Umar Al-Hafidh. Dengan pedenya Harry Plus merasa bahwa Habib Jindan itu menyampaikan sesuatu seenak jidatnya. Ini orang ketika sudah digului banyak orang, seenak jidat berfatwa. Padahal itu adalah satu hadis yang diterima oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan matan man qara al-Qur'an thumma mata qabla ayastadhhirahu atahu malakun fi qabrih fayulqillahu wa qad istadhharah. Barang siapa orang yang menghafal Al-Quran kemudian meninggal dunia sebelum dia menghatamkan hafalannya, maka akan datang malaikat yang mengajarinya di dalam kubur sehingga dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi sudah menghafal Al-Quranul Karim. Ini adalah hadis yang diterima oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga termaktub di dalam kitabnya para ulama. Di antaranya ada di dalam kitab At-Targhib fi Fadhailil A'mal karya Ibnu Shahin, yaitu di halaman 195. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis dengan substansi yang sama itu juga dicatat di dalam dua kitabnya Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama di dalam kitab Syarhus Sudur fi Halil Mauta fil Qubur, dan kemudian yang kedua di dalam kitab Al-Habaik fi Akhbaril Malaik, dan juga termaktub di dalam kitab Ahwalul Qubur karya Ibnu Rajab, dan terakhir hadis senada pun ini tercatat di dalam kitab ulama salaf, yaitu kitab Zikrul Maut karya Ibnu Abi Dunya. Allahu Akbar. Dari sini jelas yang ngomong seenak jidatnya itu siapa? Dari mana dalilnya? Harusnya kalau kita tidak tahu, kalau kita bodoh terhadap sesuatu, bertanya, bukan mengkritik apalagi menyalahkan. Hadis-hadis semacam ini sangatlah banyak, yaitu hadis-hadis yang termasuk kategori hadis targhib wa tarhib. Hadis yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan dan juga melahirkan dan menumbuhkan rasa takut dalam hati kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi jangan kita memahami sesuatu itu secara tekstual. Substansinya yang kita harus cerna dengan baik. Contoh misalnya, kita tahu ada hadis seorang PSK, mohon maaf ya, yang banyak melakukan maksiat, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberi minum anjing yang sedang kehausan. Jangan kita pahami, oh berarti kalau kita mau diampuni dosa, kita harus cari anjing kehausan. Nah itu pemahaman dan kesimpulan anak TK. Bukan begitu cara menyimpulkan hadis. Bukan begitu cara kita memahami teks dalam Al-Quran, hadis maupun makalah para ulama. Ya repot kalau cara memahaminya tekstual seperti itu gitu ya. Sebenarnya saya malas ya menanggapi dan mengomentari Harry Plus ini. Tapi karena banyaknya permintaan dari sahabat-sahabat saya untuk selalu menanggapi dan merespon kengawuran yang disampaikan oleh Harry Plus, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan paling tidak jadi muqabil atau pembanding, karena saya yakin tidak sedikit yang terpengaruh dengan apa yang sering dinarasikan oleh Harry Plus ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala jenis kebodohan, dari segala jenis kedangkalan pemikiran, dan juga dari paham-paham menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.